Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari kita memulai kebaktian kita dalam memperingati Jumat Agung. Namun sebelumnya mari kita bersatu. Satu duduk. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian karena salib. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Salibmu ku hidup, salibmu ku menang. Engkaulah yang kuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Salib-Mu salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan
menghabiskan ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Benar ya Tuhan, karena salib-Mu kami boleh hidup. Karena pengorbanan-Mu kami boleh menang dari segala kuasa dosa. Dan karena salib-Mu kami beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menyerahkan nyawa-Mu untuk menebus setiap dosa kami. Sehingga kami yang terhilang boleh diselamatkan dari kegelapan. Pada saat ini ya Tuhan, kami memperingati pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa. Biar Engkau sendiri yang boleh mentapiskan ibadah ini. Pertolongan kita dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini datangnya dari Allah Tritunggal yang boleh berkenan hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita demikian. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita mulai dari awal sampai pada akhir. Amin. Sebagai nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-46. Demikian, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Demikian, mari kita sambut nas pembimbing ini dengan pujian pada kaki salib-Mu.
mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang mengetahui segala isi hati kami dan perbuatan kami menyadari bahwa kami manusia hina, dan kami menyadari kami sering mengecewakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyadari bahwa Tuhan kami Yesus Kristus juga dihina dan dihindari oleh semua orang, mengalami kesengsaraan dan menderita kesakitan oleh karena dosa-dosa kami. Kami menyadari bahwa penyakit kami yang ditanggungnya dan kesengsaraan kami yang dipikulnya. Ia ditikam oleh pemberontakan kami. Dia diremukkan bagi kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kami ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Oleh sebab itu Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan. Berikan kami pengampunan dosa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah darah-Mu yang tercurahkan di atas kayu salib senantiasa menyucikan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, mari kita membacakan berita anugerah Allah yang terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sambut berita anugerah Allah ini dengan pujian sejauh timur dan barat. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku terima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang
Terima kasih Tuhan untuk setiap pengampunan yang boleh Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Sehingga hari ini kami boleh memperingati karya terbesar yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Yesus yang adalah Tuhan dan Raja boleh berinkarnasi datang ke dalam dunia menjadi manusia. Bahkan menyerahkan dirinya untuk disalib serta menyerahkan nyawanya sebagai penebusan dosa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu yang sungguh luar biasa yang boleh Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk tetap menghargai setiap pengorbanan dengan kehidupan kami yang senantiasa berpadanan dengan kehendak firman-Mu, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam setiap kata, perbuatan, dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, untuk pengorbanan-Mu yang besar. Pada kesempatan yang baik ini juga, kami bersama-sama bersyafaat kepada Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang terus memberkati bangsa kami, agar bangsa kami ada dalam perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Lebih-lebih khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan yang menjagai setiap kami, melindungi kami, melindungi pemimpin kami, agar pandemi ini ya Tuhan, boleh kami atasi bersama-sama dengan Engkau melalui pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang melayani di dalam peringatan Jumat Agung. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memampukan mereka, dan Tuhan pakai mereka untuk menyampaikan pesan Injil yang sesungguhnya, menyampaikan pertobatan kepada setiap umat Tuhan, agar melalui khotbah mereka, melalui pelayanan mereka, ada banyak jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk Sinode GSPI, kiranya Tuhan yang terus menolong memberkati. Kami percaya Sinode ini berdiri oleh karena pertolongan dan kehendak Tuhan. Biar kiranya Sinode ini Tuhan Engkau pakai, mulai dari ketua Sinode sampai kepada jajaran terendah, gembala-gembala sidang yang ada di dalamnya. Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat-Mu, menjalankan, mengabarkan amanat agung kepada dunia, sehingga banyak orang juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk GSPI di tempat ini, di dalam perintisan, di dalam pergumulannya. Kiranya Tuhan Engkau yang terus memberkati, Tuhan yang memberkati segala kebutuhan pelayanan, kebutuhan untuk dana pembangunan rumah ibadah, dana pembelian tanah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam sorga. Kami juga berdoa untuk setiap kami jemaat Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Kiranya Tuhan yang memelihara kehidupan kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang melindungi kami. Terlebih daripada itu kami mohon Engkau kuatkan iman percaya kami kepada Engkau, sehingga sekalipun begitu banyak tantangan, sekalipun begitu banyak penderitaan yang harus kami hadapi, kami tetap setia kepada Engkau, sebagaimana Kristus telah memberikan teladan bagi setiap kami. Itu kami boleh tetap setia di dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yang sakit saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya kuasa kesembuhan boleh Tuhan nyatakan. Yang dalam keadaan beban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang dalam pergumulan ekonomi Tuhan memberikan jalan keluar, bahkan Tuhan sendiri yang mencukupi segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa di mana kemarin sore saudara kekasih kami Om Sukman boleh Tuhan panggil menghadap Engkau. Biar kiranya Tuhan keluarga yang boleh ditinggalkan, Tuhan memberikan penghiburan dan memberikan kekuatan kepada mereka. Karena kami percaya bagi kami yang ada dalam Tuhan, kematian bukanlah sesuatu hal yang menakutkan, tetapi justru awal kami untuk berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat saudara-saudara kekasih kami, orang tua kami dimanapun mereka berada.
Tuhan yang pelihara mereka, Tuhan yang jaga lindungi mereka. Dan biarlah kesehatan, kekuatan, umur panjang boleh menjadi bagian dalam hidup mereka. Dalam usaha dan pekerjaan kami masing-masing setiap umat-Mu, Tuhan berkati dan tolong. Terlebih daripada itu, dalam kami memaknai Jumat Agung ini, kami betul-betul hidup di dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, marilah kita mempersiapkan hati kita masuk dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan. Ku rindu sabda-Mu.
Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, berfirman-Lah bagi setiap kami. Dalam kami memperingati Jumat Agung ini, kami kembali disegarkan oleh kebenaran firman. Kiranya Tuhan menolong kami, agar melalui firman-Mu kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang baik ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33 sampai 49. Sekali lagi, Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33 sampai 49. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarkan ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikut dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang baik ini kita kembali diingatkan bagaimana peristiwa Jumat Agung, atau bagaimana peristiwa pengorbanan Kristus yang sungguh luar biasa, menjalani jalan salib, jalan Via Dolorosa, jalan kesengsaraan, sampai pada akhirnya ia harus digantung di atas kayu salib dan menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus terjadi sekitar abad yang pertama, di antara tahun 30 sampai tahun 33 Masehi.
Menurut penanggalan Yahudi, Yesus tergantung di atas kayu salib tanggal 14 Nisan. Beberapa jam sebelum hari Paskah dirayakan pada tanggal 15 Nisan, yang dimulai pada sekitar pukul 18.00. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita di Indonesia, perputaran waktu atau perputaran tanggal dari tanggal 2 ini ke tanggal 3 itu berubah pada jam 12 malam nanti. Nah, ketika memasuki jam 12 lewat 1 detik, maka sudah berubah tanggalnya menjadi tanggal 3. Akan tetapi di dalam Yahudi, perputaran atau perubahan tanggal atau perubahan waktu itu berubah pada saat matahari terbenam, yaitu tepatnya pukul 18.00 atau jam 6 sore. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali merenungkan peristiwa agung yang menjadi inti utama Injil serta pengorbanan Kristus bagi penebusan dosa dunia. Lewat bacaan yang kita renungkan, yang kita baca hari ini, kita akan belajar beberapa hal. Bagaimana pengorbanan Yesus yang sungguh luar biasa. Dengan satu tema yang saya berikan, tema Yesus mengingat aku. Yesus mengingat aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, poin pertama yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, yaitu di dalam ayat yang ke-39 dan 40. Saya akan bacakan bagi kita semua. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau memang selayaknya dihukum? Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian yang kita baca dan kita renungkan ini, poin pertama yang kita pelajari adalah adanya pengakuan dosa atau pertobatan yang sungguh-sungguh disertai iman percaya kepada Yesus yang membawa keselamatan bagi mereka yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dua penjahat yang tersalib ini menggambarkan seluruh umat manusia yang pada saat ini ada. Di mana yang satu menolak akan Yesus dan yang satu menerima Yesus dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita lihat dari peristiwa ini, ketika Tuhan Yesus disalib, maka Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika Tuhan Yesus mengatakan yang demikian, penjahat yang di sebelah kiri itu dikuasai oleh Roh Kudus hatinya, sehingga dia memahami dan mengerti bahwa yang tersalib ini adalah Tuhan, yang tersalib ini adalah Raja di atas segala raja, yang boleh menyelamatkan manusia. Dan dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan. Dia mengatakan, "Ingatlah aku jika engkau datang sebagai Raja." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan jawab? Kata Yesus kepadanya, "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Artinya bahwa Tuhan Yesus memberikan jaminan keselamatan secara cuma-cuma kepada mereka yang bertobat sungguh-sungguh, yang mau percaya kepadanya, bahwa keselamatan hanya anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lewat pernyataan ini boleh mematahkan doktrin keselamatan karena anugerah ditambah perbuatan baik, atau doktrin keselamatan hanya melalui perbuatan baik.
sama sekali tidak ada perbuatan baik satupun yang dilakukan sang penjahat ini. Ketika dia sadar akan dosanya, dia memohon ampun dan dia katakan kepada Yesus, ingatlah aku jika engkau datang sebagai Raja. Menandakan pengakuan kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang diberikan kepada kita adalah cuma-cuma, asalkan kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan kita percaya kepadanya. Ingat, Tuhan Yesus tidak berkata, ayo kita turun dulu, kemudian saya baptis engkau, baptis selam atau baptis percik. Tidak. Tuhan Yesus katakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, suatu tempat penantian orang-orang kudus sebelum Kristus datang pada kali yang kedua, di mana di sana mereka telah mencicipi kenikmatan surgawi walaupun belum sepenuhnya. Kenikmatan surgawi yang sepenuhnya ketika Kristus datang pada kali yang kedua dan semua orang percaya dibawa masuk di dalam surga yang mulia. Itu poin yang pertama yang kita pelajari. Poin yang kedua di dalam ayat yang 44. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika hari itu sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Lanjut, sebab matahari tidak bersinar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kematian Yesus Kristus atau tanda-tanda sebelum Kristus mati ditandai salah satunya adalah kegelapan dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Dan ini tidak pernah terjadi sebelum dan sesudah Yesus ada. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati, hanya terjadi ketika Yesus mati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa maksud? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kegelapan menyelimuti daerah itu mulai dari jam 12 siang sampai jam 3, sebenarnya saat itu dosa manusia, kejahatan manusia, ya, semuanya ditimpakan kepada Yesus. Anak manusia yang tidak berdosa itu menanggung setiap dosa saya dan saudara, menanggung dosa dunia, dan dia terima itu semua, sehingga kegelapan menyelimuti daerah itu sekitar 3 jam. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya saya dan saudara yang tersalib di salib ini, tetapi karena kasih-Nya yang besar, anugerah-Nya yang luar biasa itu, Dia menggantikan saya dan saudara, sehingga saya dan saudara tidak perlu mengalami penderitaan itu. Yesus yang gantikan, sehingga saya dan saudara boleh menerima keselamatan. Maka harusnya kita bertobat sungguh-sungguh. Kita percaya kepada Tuhan, kita mau hidup di dalam Dia, karena Dia telah menggantikan kita dan menyelamatkan kita. Dosa kita ditimpakan kepadanya, dan melalui Dia kita beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga yang kita pelajari di dalam ayat yang ke-45. Di situ dikatakan, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Kristus mati, maka di dalam kehidupan agama Yahudi pada waktu itu, ketika umat mau menyampaikan sesuatu hal kepada Tuhan, baik itu dalam bentuk korban, pengakuan dosa, dan korban-korban lainnya, maka mereka harus melewati yang namanya imam besar. Dan imam besar ini yang datang kepada Tuhan
menyampaikan setiap pergumulan umat dan permohonan umat. Tetapi melalui kematian Kristus di atas kayu salib, Dia telah membela tabir bait suci itu dari atas ke bawah, yang menandakan bahwa saya dan saudara yang telah percaya kepada Kristus bisa langsung datang kepada Bapa di sorga melalui karya penyelamatan Yesus. Kita boleh langsung datang berdoa kepada Tuhan. Kita boleh langsung datang menyapa kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus telah memutuskan sekat-sekat pemisah itu antara Allah dan manusia. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Kristus telah membuka tabir bagi kita. Untuk kita sendiri datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Untuk kita sendiri datang kepada Tuhan untuk berdoa. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada halangan bagi kita. Setiap kita, jemaat, pendeta, penatua diakon, setiap kita memiliki hak yang sama untuk datang kepada Tuhan. Karena Kristus telah membela tabir itu, penghalang bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah menembus setiap batas. Kasih Allah menembus setiap tembok-tembok pemisah yang menjauhkan kita dari Tuhan. Melalui pengorbanan Kristus, kita sendiri boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni dosa saya. Tuhan, terima kasih Kau telah menyelamatkan dan memelihara hidup saya tanpa harus melalui pendeta. Kita sendiri bisa dalam kamar kita, dimanapun kita berada, karena kasih Tuhan menembus batas. Kasih Tuhan tidak mau melihat latar belakang kita. Kita boleh lihat bagaimana Kristus dilahirkan dari keturunan-keturunan yang memiliki latar belakang yang sungguh luar biasa. Bukan latar belakang yang baik, di antaranya memiliki latar belakang yang tidak baik. Tetapi Kristus mau datang. Dia menandakan bahwa setiap kita, apapun latar belakang kita saat ini, ketika kita mau sungguh-sungguh datang bertobat kepada, maka Tuhan akan terima dan Tuhan akan pakai kita menjadi alatnya. Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa Jumat Agung hari ini, mari kita bersikap seperti penjahat yang disalibkan di sebelah kiri Tuhan Yesus. Dia sadar akan dosanya, dia mengakui segala dosanya, dan dia bertobat serta percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Raja yang sanggup menyelamatkan manusia yang berdosa. Seberapa sering kita datang kepada Tuhan? Seberapa sering kita percaya kepada hal-hal yang bersifat mistik? Kita sendiri yang tahu. Hari ini Tuhan kembali ingatkan kita agar kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Yesus adalah Tuhan dan Rajaku yang menyelamatkan saya. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tetapi satu hal yang kita ketahui, ketika Tuhan memanggil kita, karena kita sudah percaya kepadanya dan kita hidup di dalam Dia, maka kita yakin kita pasti masuk surga. Tuhan Yesus akan berkata, "Hai hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan." Mari Bapak, Ibu, dalam kita memperingati Jumat Agung hari ini, kita mau koreksi diri kita dan kita mau hidup di dalam Dia. Kita mau hidup di dalam pertobatan dan kita mau memberitakan berita salib ini, bahwa di dalam salib ada kebenaran. Di dalam salib ada mahkota kehidupan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati firman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kembali mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa bagi setiap kami. Ampuni ya Tuhan, jika selama ini kami tidak menghargai. Oh Tuhan, terima kasih. Firman-Mu menguatkan, menegur kami. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam Tuhan.
mementeraikan firman-Mu dimanapun kami berada, agar kami boleh mengingatnya dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari melalui peristiwa Jumat Agung ini kita pulang ke rumah kita masing-masing dan kita mau komitmen. Hidup kita adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita memuji Tuhan lewat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saksi bagi Kristus untuk kemuliaan-Nya.
kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Kristus datang pada kali yang kedua. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.